Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil simulasi proses produksi. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Luciana Tinambunan dan nama teman saya Fernanda Auzriel Bima dan nama teman saya Nazir Al-Fauzan. Nama dosen pengampun kami, Insinyur Bapak Suhendra STMT IPM. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang simulasi proses produksi. Simulasi promodel. Simulasi promodel adalah suatu metode pemodelan dan analisis sistem menggunakan perangkat lunak promodel yang berfungsi untuk salinan proses produksi atau operasi secara dinamis dan visual. Baik, selanjutnya latar belakang. Dalam proses produksi, alur kerja yang teratur dan efisien menjadi faktor utama untuk mencapai target output dan menjaga kualitas produk. Setiap tahapan, mulai dari penerimaan bahan baku atau raw material hingga tahap pengiriman produk delivery, memiliki tambahan peran penting dalam menciptakan nilai. Pada sistem ini, bahan baku terlebih dahulu diproses melalui jalur injeksi untuk membentuk komponen utama. Kemudian dirakit pada jalur perakitan menjadi produk jadi. Selanjutnya dilakukan quality control untuk memastikan produk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan sebelum dikirim ke pelanggan. Seluruh tahapan terhubung melalui sistem conveyor yang membantu memperlancar aliran material, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan efisiensi proses produksi secara keseluruhan. Dengan adanya alur produksi yang terstruktur seperti ini, perusahaan dapat meminimalkan kesalahan, meningkatkan produktivitas, serta memastikan kualitas produk tetap konsisten hingga ke tangan konsumen. Selanjutnya, model simulasi. Model simulasi merupakan bentuk penyederhanaan dari suatu sistem kompleks agar dapat dipahami, diuji, dan dianalisis. Dalam konteks industri, model simulasi menggambarkan aktivitas seperti aliran bahan, penggunaan mesin, waktu proses, dan interaksi antar bagian produksi. Berikut adalah gambar dari model simulasi ASI pada mesin injection molding. Alur proses produksi. Yang pertama adalah raw material. Proses produksi dimulai dari bahan baku. Pada tahap ini, bahan baku utama dikirim menggunakan truk menuju area penerimaan. Setelah bahan diterima, dilakukan pengecekan awal terhadap jenis, jumlah, dan kualitas bahan sebelum dimasukkan ke dalam sistem produksi. Selanjutnya, bahan baku dialirkan menuju conveyor menuju proses berikutnya. Injection line. Tahap kedua adalah jalur injeksi. Pada tahap ini, bahan baku diproses menggunakan mesin injection molding untuk membentuk komponen atau produk setengah jadi sesuai desain yang diinginkan. Operator bertugas menjaga suhu tekanan serta waktu siklus mesin agar hasil produk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Setelah proses injeksi selesai, produk setengah jadi dipindahkan menggunakan conveyor ke tahap berikutnya. Assembly line. Tahap ketiga yaitu jalur perakitan. Di sini komponen hasil injeksi dirakit menjadi satu kesatuan produk akhir. Proses perakitan dilakukan oleh operator dengan bantuan alat bantu kerja agar efisien dan akurat. Produk yang telah selesai dirakit kemudian dibawa ke tahap quality control melalui conveyor. Quality control. Pada tahap quality control atau QC, produk diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada cacat produksi, baik dari segi bentuk, dimensi maupun fungsionalitas. Diuji menggunakan alat uji dan prosedur pemeriksaan standar untuk menjamin kualitas produk sesuai spesifikasi. Delivery. Tahap terakhir adalah pengiriman. Produk yang telah dicek dan dinyatakan lolos uji akan dikemas dan disusun dengan forklift untuk dimuat ke dalam truk pengiriman. Produk siap dikirim ke pelanggan atau pasar sesuai jadwal distribusi yang telah ditentukan. Hasil dan pembahasan data produksi. Berikut adalah tabel dari data produksi
yang dimana proses produksi dimulai dari raw material yang memiliki kapasitas 75 unit dengan waktu tunggu acak selama 2 menit. Selanjutnya material dipindahkan ke jalur injeksi dengan waktu perpindahan 3 menit. Di injection line, proses berlangsung selama distribusi normal dengan rata-rata 1 menit dan diaksi 0,5 menit. Setelah itu, produk dipindahkan ke jalur perakitan selama 3 menit, di mana proses perakitan berlangsung waktu normal rata-rata 5 menit dan deviasi 1 menit. Produk kemudian digeser ke quality control atau QC untuk pemeriksaan selama 2 menit sebelum dikirim ke shipment dengan waktu perpindahan 10 menit. Terakhir pada proses delivery yang dimana berlangsung selama distribusi normal dengan rata-rata waktu 120 menit dan deviasi 0,5 menit. Di video kali ini saya akan mensimulasikan alur proses produksi pada proses injection molding. Pada simulasi kali ini saya menggunakan aplikasi ProModel Student Version. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama, kita pilih menu File, New, pilih Browse, lalu klik Sample, lalu kemudian pilih Student, lalu klik OK. Untuk langkah yang pertama dalam membuat simulasi itu kita harus membuat dulu alur prosesnya. Langkah yang pertama, kita ke menu Build, lalu pilih Location. Nah, pada location ini kita akan merancang alur proses produksi dari awal sampai akhir produksi. Untuk sistem proses pada injection molding itu sendiri, langkah yang pertama itu adalah raw material. Pada grafik di sini saya akan memilih pick up. Kemudian saya pilih conveyor. Untuk location selanjutnya itu adalah injection line. Saya akan memilih ini. Kemudian saya pilih kembali conveyor. Untuk proses selanjutnya yaitu adalah assembling line. Di sini saya pilih ini, klik, kemudian agak diperbesar ukurannya. Kemudian saya pilih conveyor. Untuk proses selanjutnya yaitu adalah quality control. Di sini saya pilih ini. Kemudian pilih conveyor. Dan untuk proses yang terakhir yaitu delivery, saya kembali memilih pick up. Untuk langkah selanjutnya kita perlu merubah nama-nama pada location ini sesuai dengan alur proses yang akan kita buat. Yang pertama, untuk saya ganti jadi raw material, kemudian masuk injection line, kemudian injection line, kemudian masuk SC line, kemudian assembling line, kemudian masuk QC, kemudian quality control, kemudian shipment, dan yang terakhir yaitu delivery. Untuk langkah selanjutnya kita mesti merubah jumlah capacity untuk setiap location-nya. Untuk raw material sendiri saya masukkan 75 dan 1. Untuk injection line saya masukkan 70 1. Untuk assembling line saya kasih 75, masuk isi 1. Untuk quality control saya masukkan 70, dan ini 1. Dan untuk delivery saya kasih 75. Dalam layout ini kita juga dapat mempercantik layout dengan menambahkan grafik tambahan. Caranya kita perlu menonaktifkan dulu lambang checklist ini. Kemudian kita pilih grafik yang akan ditambahkan pada setiap location-nya. Untuk location raw material sendiri saya akan menambahkan hand lift. Untuk injection line saya akan menambahkan operator. Untuk assembling line saya juga akan menambahkan operator. Untuk quality control saya juga akan menambahkan operator. Dan untuk delivery saya akan menambahkan hand lift.
Pada layout ini kita juga dapat menambahkan counter guna mengetahui berapa jumlah proses pada setiap location-nya. Caranya kita klik, lalu kemudian kita pilih counter, kemudian klik atur. Langkah yang sama juga dilakukan pada setiap location-nya. Kemudian langkah selanjutnya kita juga perlu menambahkan keterangan pada setiap location-nya. Caranya kita klik, kemudian kita pilih teks, lalu klik. Langkah yang sama juga dilakukan dari proses awal sampai dengan proses akhir. Setelah kita membuat layoutnya, langkah selanjutnya kita ke menu Build, kemudian Entities. Entities ini adalah untuk input dan outputnya. Pada simulasi kali ini untuk inputnya saya akan menggunakan gear, sedangkan untuk outputnya saya akan menggunakan box. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita ke menu Build, kemudian ke menu Arrival, lalu pilih gear, lalu klik pada location yang pertama. Kemudian kita ke menu Build, ke Processing. Pada processing ini kita akan mengalurkan proses dari awal sampai akhir produksi. Caranya kita klik di sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, dari sini kita rubah outputnya dengan cara klik output, kemudian pilih box, lalu OK. Dan jangan lupa ininya juga diganti ke box. Kemudian kita lanjutkan lagi alur prosesnya. Klik di sini, klik ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan yang terakhir itu adalah dari sini ke route to exit. Kita klik route to exit. Untuk proses selanjutnya kita juga perlu menambahkan operation sama move logicnya. Caranya kita klik di sini. Untuk raw material di sini saya akan menulis wait 2 minutes. Untuk injection line saya akan menulis wait and 1,05 minutes. Untuk assembling line saya akan menulis wait and 5,1 minutes. Untuk quality control saya akan menulis wait 2 minutes. Dan untuk delivery saya akan menulis wait and 120,5 minutes. Setelah kita menambahkan operationnya, langkah selanjutnya kita perlu menambahkan move logicnya. Kita klik pada masuk injection line. Untuk move logicnya saya kasih move for 3 minutes. Dan untuk masuk assembling line saya masukkan move for 3 minutes. Dan untuk masuk QC di sini saya menambahkan move for 3 minutes. Dan untuk shipment di sini saya masukkan move for 10 minutes. Nah, setelah kita selesai memasukkan operation sama move logicnya, langkah selanjutnya kita ke menu simulation, lalu pilih option, lalu pada kolom runtime kita masukkan 10. 10 ini adalah menandakan waktu kerjanya, lalu pilih OK.
Untuk selanjutnya yaitu kita mencoba mensimulasikannya. Caranya kita ke menu simulasi, lalu pilih save and run. Di sini kita save dulu nama filenya, misalkan Pro Model Simulasi Injection Molding, lalu save. Nah, di sini bisa dilihat nih teman-teman hasil dari alur prosesnya, dari mulai raw material, kemudian ke injection line, lalu ke assembling line, kemudian ke quality control, dan yang terakhir yaitu ke delivery. Kita juga dapat melihat alurnya berjalan dengan lancar. Kita juga dapat mempercepat alur prosesnya dengan cara menggeser icon ini, lalu kemudian kita tunggu sampai waktu simulasinya berakhir. Nah, mari kita lihat hasilnya teman-teman. Kita klik yes. Pada hasil proses tadi, total prosesnya yaitu sebesar 284,00, sedangkan untuk average time in systemnya sebesar 229,37. Sedangkan untuk average time in operation-nya yaitu sebesar 132,54. Untuk entity stage-nya sendiri, untuk warna biru muda ini menandakan yaitu entities bergerak di dalam conveyor. Untuk warna hijau ini menandakan entitas pengoperasian, sedangkan untuk warna merah muda ini menandakan entitas kegagalan atau penundaan proses. Untuk single capacity location stage-nya, untuk yang hijau ini menandakan operation, untuk yang warna biru menandakan idle, sedangkan untuk warna merah muda ini menandakan penundaan atau kegagalan proses. Untuk multiple capacity location stage-nya, warna biru tua ini menandakan sedang tidak proses, sedangkan untuk warna biru muda menandakan sedang proses, dan warna kuning menandakan bottleneck. Bottleneck ini dikarenakan karena overload material karena kapasitas lebih rendah dibanding material yang datang. Maka dari itu kita perlu melakukan perbaikan supaya mendapatkan hasil yang optimal. Caranya kita close dulu, kemudian kita ke menu build, pilih location, lalu kita rubah jumlah capacity untuk tiap-tiap locationnya. Untuk raw material sendiri di sini saya tidak merubahnya, sedangkan untuk injection line sendiri saya rubah menjadi 60. Untuk assembling line saya rubah jadi 150. Untuk quality control saya rubah jadi 75, dan untuk delivery saya rubah jadi 500. Setelah dilakukan perubahan ini, mari kita coba jalankan simulasinya lagi apakah terjadi perubahan. Mari kita lihat bersama-sama. Kita pilih play. Kita tunggu sampai sistem simulasinya berakhir. Di sini saya akan mempercepat alur prosesnya supaya hasilnya bisa dapat dilihat. Kita tunggu sampai waktu alur prosesnya selesai. Nah, mari kita lihat hasil yang telah dilakukan perubahan. Kita klik yes. Nah, untuk scoreboardnya di sini total produksi meningkat menjadi 448,00. Untuk average time in systemnya menjadi 151,18. Sedangkan untuk average time in operation-nya sebesar 132,07. Dan pada entity stage-nya juga bisa dilihat sudah tidak ada lagi penundaan proses atau kegagalan proses. Dan untuk single capacity location stage-nya juga bisa dilihat sudah tidak ada lagi kegagalan atau penundaan proses. Dan untuk multiple capacity location stage-nya bisa dilihat sudah tidak ada lagi bottleneck. Ini menandakan simulasi yang kita jalankan sudah berjalan dengan optimal, dan perubahan yang kita lakukan juga baik, sehingga proses menjadi lancar, dan perubahan yang kita jalankan tadi berhasil, sehingga bisa dilihat semua proses berjalan dengan lancar dengan tidak adanya penundaan atau kegagalan proses. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila kalian suka video ini, mohon di like, jangan lupa untuk di share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Sekian simulasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.